Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulidia Mahesra, NIM 22301267. Saya akan mempresentasikan hasil UAS Filosofi Pendidikan. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Baik, untuk soal yang pertama yaitu Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu tokoh pendidikan di Indonesia. Masih ada tokoh lainnya yang terkait pemikir pendidikan di Indonesia ini. Silahkan saudara jelaskan hasil pemikiran salah satu tokoh pendidikan yang telah saudara pilih selain Ki Hajar Dewantara. Kemudian, hubungkan hasil pemikiran tokoh tersebut dengan keadaan pendidikan di Indonesia saat ini yang disertai dengan contoh. Jawaban saya terkait soal nomor 1 adalah, selain Ki Hajar Dewantara, masih ada tokoh lainnya yang terkait pemikir pendidikan di Indonesia. Salah satunya yaitu R.A. Kartini. Peran R.A. Kartini dalam memajukan pendidikan di Indonesia adalah salah satu bukti kepeduliannya dan salah satu contoh kontribusi wanita yang dicetak dengan tinta emas dalam sejarah, karena perempuan tidak diperbolehkan untuk mendapatkan pendidikan, dan perempuan hanya boleh menjadi ibu rumah tangga. Berawal dari masalah tersebut, timbullah pemikiran-pemikiran dari R.A. Kartini, dan beliau mendobrak kondisi yang sangat memperhatikan tersebut dengan mendirikan sekolah khusus wanita, dan beliau juga membangun perpustakaan bagi anak-anak perempuan. Menurut Kartini, pendidikan merupakan salah satu alat yang digunakan untuk membuka pikiran masyarakat ke arah modern. Pendidikan merupakan suatu langkah menuju peradaban yang maju, di mana laki-laki dan perempuan saling bekerja sama untuk membangun sebuah bangsa. Beliau juga mengatakan bahwa pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting. Dengan pendidikan mampu mengangkat derajat dan mampu mengangkat martabat bangsa Indonesia, baik itu pendidikan untuk laki-laki maupun untuk perempuan, dan cita-cita yang diinginkannya. Menurut beliau, pengetahuan yang diperoleh seseorang merupakan cara untuk mencapai kebahagiaan bagi individu atau sekelompok orang. R.A. Kartini memiliki harapan yang sangat dalam bagi kaum bumi putra untuk mendapatkan pendidikan. Semua itu ditujukan untuk mengembangkan manusia yang cerdas dan berkarakter. Nah, hubungan hasil pemikiran R.A. Kartini dengan keadaan pendidikan di Indonesia saat ini adalah pendidikan saat ini sudah menampakkan kesetaraan antara kaum laki-laki dan perempuan. Di setiap sekolah yang ada di Indonesia sudah memiliki siswa perempuan yang sama rata, bahkan ada yang jumlahnya melebihi siswa laki-laki. Kemudian contohnya, kepemimpinan yang ada di setiap sekolah sudah banyak yang dipimpin oleh perempuan yang berperan sebagai kepala sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa perjuangan dari tokoh R.A. Kartini berhasil dalam memperjuangkan pendidikan untuk kaum perempuan. Bahkan, tidak hanya di bidang pendidikan saja, di bidang pekerjaan yang lain pun sudah banyak ditemukan bahwa kaum perempuan mampu bekerja selayaknya kaum laki-laki. Baik, selanjutnya pertanyaan nomor 2. Kualitas baca anak-anak di Indonesia masih rendah, karena Indonesia menduduki peringkat 2 terbawah dari 31 negara di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika pada tahun 2022. Berdasarkan data International Education Achievement atau IEA, berdasarkan pernyataan tersebut, bagaimana hubungannya dengan konsep pendidikan di Indonesia yang memerdekakan peserta didik? Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Awalnya, Merdeka Belajar artinya memerdekakan peserta didik. Peserta didik akan menjadi pusat perhatian selama pembelajaran sehingga guru wajib untuk memanfaatkan berbagai sumber belajar yang bisa diakses oleh peserta didik. Sehingga guru dapat mendampingi peserta didik ketika belajar, mengkonfirmasi, menelaah, dan melakukan interpretasi terhadap informasi yang diakses untuk menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi. Untuk menunjang budaya literasi sekolah, maka guru harus mampu menjadikan literasi ini adalah sesuatu yang menarik. Literasi bisa menjadi kebutuhan, bukan pemaksaan. Untuk memudahkan guru dan siswa mengakses literasi, setiap sekolah perlu menyediakan sarana yang memadai untuk mendukung proses literasi yang dimaksud. Selain perpustakaan sekolah, sekolah juga harus menyediakan sarana laboratorium multimedia lengkap dengan sarana internet yang dapat digunakan oleh siswa sehari-hari. Sekolah bersama guru bersinergi untuk menciptakan lingkungan dengan budaya literasi.
menyediakan sudut baca di setiap kelas, menciptakan taman bacaan di sudut-sudut strategis sekolah agar siswa terbiasa dengan budaya baca dan menggali informasi setiap saatnya. Kemudian saya akan menjawab, untuk mengatasi kualitas baca anak yang masih rendah, sesuai dengan konsep pendidikan yang memerdekakan peserta didik, guru sebagai pendidik harus memiliki ide yang banyak untuk menarik perhatian peserta didik agar mau mengasah kembali kualitas membacanya. Hal yang dapat dilakukan oleh guru diantaranya yang pertama, guru harus merubah mindset-nya. Guru harus menyiapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Guru harus siap dengan kemampuan menilai kritis dan analitis. Dengan demikian, akan terbangun karakter positif yang akan terimplementasi dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, pemanfaatan sumber literasi yang beragam sehingga dapat memperkaya wawasan dan pengetahuan guru. Guru yang memiliki wawasan literasi yang mumpuni akan menjadi motivator hebat untuk siswa. Siswa akan terdorong untuk lebih semangat dalam belajar dan menggali setiap informasi tidak hanya yang didapat dari guru. Namun, mereka akan terangsang untuk mencari sendiri sehingga lambat laun akan menumbuhkan semangat belajar yang tinggi bagi siswa. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, di setiap pembelajaran berlangsung, guru mengajak peserta didik untuk mengemukakan segala pendapat dan perasaannya dalam bentuk tulisan. Peserta didik diminta untuk saling berkolaborasi dan nantinya sikap berpikir kritis peserta didik akan muncul dan akan terlihat dari setiap goresan pena yang mereka tulis. Harapannya, nanti masing-masing peserta didik membacakan apa yang telah ditulis dan peserta didik mampu melatih lagi kualitas literasi mereka dengan memilih mana yang terbaik dari pembelajaran yang telah diberikan. Inilah yang dikatakan konsep pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Baik, selanjutnya ini adalah soal yang terakhir, soal yang ketiga dari UAS Filosofi Pendidikan Indonesia. Yaitu soalnya, krisis karakter generasi muda saat ini telah mengancam nilai karakter bangsa Indonesia. Jelaskan bagaimana upaya yang dapat dilakukan seorang pendidik untuk membentuk karakter peserta didik menjadi warga negara Indonesia yang bermartabat dan beridentitas. Nah, inilah jawaban yang akan saya berikan. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan seorang pendidik untuk membentuk karakter peserta didik menjadi warga negara Indonesia yang bermartabat dan beridentitas. Yaitu, saya mendapatkan ada 8 upaya. Yang pertama, menerapkan program K3, yang mana K3 itu kebersihan, keindahan, dan ketertiban. Sehingga menjadi budaya sekolah yang ditekankan dalam praktik. Misalnya Jumat bersih, piket, pembersihan lapangan di setiap minggunya, dan lain-lain. Yang kedua, guru membiasakan mengelola kelas sebelum memulai proses pembelajaran dengan cara mengatur, mengamati, memotivasi peserta didik, dan mempersiapkan peserta didik untuk siap lahir dan batin untuk mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, guru harus menjadi teladan yang baik bagi peserta didiknya, baik itu dalam ucapan dan perilakunya. Guru mampu memberikan contoh yang baik untuk mengedepankan akhlak yang pada akhirnya membangun karakter peserta didik. Karena sejatinya peserta didik akan mencontoh apa yang dilakukan oleh pendidiknya. Yang keempat, guru harus berupaya menjadi sahabat dan teman curhat bagi peserta didik, sehingga peserta didik sukarela untuk mengadukan apapun permasalahan yang dirasakannya tanpa ragu dan takut sedikit pun. Kemudian, upaya yang kelima, guru harus mengintegrasikan materi pelajaran yang diampu dengan nilai-nilai karakter yang ada. Contohnya, dalam kurikulum Merdeka sekarang ada 6 profil pelajar Pancasila. Nah, guru bisa mengintegrasikan materi pelajaran dengan nilai-nilai karakter yang berhubungan dengan 6 profil pelajar Pancasila tersebut. Yang ketujuh, mengintegrasikan nilai-nilai karakter dengan kegiatan-kegiatan yang diprogramkan sekolah dalam rangka terus menanamkan dan menumbuhkan nilai-nilai karakter. Yang ketujuh, guru berupaya memberikan kepada semua siswa untuk berani menyampaikan pendapatnya di kelas. Nah,
Kegiatan itu dapat dilakukan melalui kegiatan diskusi dan pengambilan keputusan secara demokratis. Yang terakhir, yang kedelapan, sekolah selalu mengadakan kegiatan upacara bendera dengan tertib dan hikmat, sesuai yang diprogramkan untuk menanamkan dan menumbuhkan nilai-nilai karakter peserta didik. Baik, itulah presentasi saya mengenai ujian akhir semester mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia yang terdiri dari 3 soal. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.